Tauta Awana adalah salah satu suku tertua yang mendiami daratan Pulau Sulawesi. Nenek moyang mereka sudah menetap di dalam hutan kawasan Gunung Tokala sejak 8.000 tahun yang lalu. Saat zaman sudah modern, kehidupan Tauta Awana banyak yang berubah. Mereka hidup mengikuti alur perkembangan zaman, namun sebagian masih mempertahankan adat dan tradisi pendahulu. Hari ini petualangan saya sampai di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Langkah kaki saya berlanjut menuju ke Dusun Salisarao. Sebelum melangkah lebih jauh, saya menuju ke rumah Ibu Marlin, seorang pemandu lokal yang juga memiliki garis keturunan Tauta Awana. Jauh di pedalaman hutan Sulawesi, hidup sebuah suku yang sejak ribuan tahun sebelum Masehi telah tinggal dan memilih hidup terasing. Saat ini saya berada di Morowali Utara akan menelusuri jejak kehidupan suku tersebut. Tauta Awana artinya orang-orang yang tinggal di dalam hutan. Mereka bermukim di beberapa titik belantara Kabupaten Morowali Utara. Dari Desa Taronggo, kami masih harus berjalan kaki lebih dari 5 km untuk sampai di salah satu pemukiman suku Tauta Awana. Nah, jadi sekarang kita menuju ke Dusun Salisarao, dusun yang terdekat dari Desa Taronggo. Dan ini perjalanannya berapa lama, Ibu? Ya, kurang lebih 2-3 jam deh. 2-3 jam? Ya. Tidak banyak pilihan cara untuk menuju pemukiman suku Tauta Awana di Dusun Salisarao. Selain berjalan kaki, kita juga bisa mencapainya dengan menggunakan sepeda motor. Tapi karena jalan tanah yang licin akibat curah hujan yang tinggi, menempuhnya dengan berjalan kaki adalah pilihan yang tepat. Sungai Salato, ini dia satu-satunya jalan untuk ke dusun yang ada di sana. Cuman karena kata Ibu ini semalam sempat hujan, jadi airnya meluap dan arusnya lumayan kencang. Lumayan effort nih. Berasal dari mata air di Gunung Tokala, Sungai Salato mengalir sepanjang 187 km hingga ke Teluk Tolo. Tak hanya sebagai urat nadi kehidupan Tauta Awana, Sungai Salato juga menjadi pembatas utama pemukiman masyarakat suku dengan dunia luar. Nah, ini sekarang kita sudah naik ke rakitnya. Ini memang menjadi satu-satunya jalan untuk menyeberang ke sana. Bisa jalan biasanya di sini, jalan kaki gitu menyeberang. Kalau tidak banjir begini bisa jalan kaki. Sudah hampir 10 tahun terakhir, rakit yang tersusun dari 25 batang bambu ini menjadi tumpuan saat cuaca sedang tidak bersahabat. Ini tali yang di depan tuh sempat lepas, jadi rakitnya kebalik ini. Talinya terlepas. Seutas tali baja yang membentang dari kedua sisi sungai menjadi satu-satunya penahan agar rakit tidak terbawa arus. Dorongan kayu dan ikatan tali pada rakit membawa kami sejengkal demi sejengkal sampai di seberang. Terima kasih ya, Pak. Belum separuh perjalanan menuju Dusun Salisarao, kami masih harus berjalan kaki sekitar 2 jam. Kali ini pepohonan mulai lebih rimbun, ditambah cuaca yang mendung membuat hawa jadi lebih sejuk. Meski lelah, kami harus bergegas. Jika hujan turun, perjalanan akan lebih berat lagi. Nah, ini dia sungai kedua yang harus kita lewati. Tapi ini tidak terlalu besar seperti sebelumnya, jadi lebih mudah, Ibu ya. Dingin airnya, Ibu. Setelah menyeberang sungai kedua, kami mulai memasuki kawasan hutan adat Wana Posangke. Sesuai dengan namanya, kawasan hutan ini didiami serta dimanfaatkan oleh masyarakat adat Wana Posangke. Ini jalannya udah semakin nanjak. Semakin terasa ini capeknya, Ibu. Gunung Tokala memiliki ketinggian 2.630 meter di atas permukaan laut. Gunung yang memiliki nilai spiritual bagi masyarakat adat Tauta Awana. Dikit lagi, Ibu. Dikit lagi.
Setelah melewati tanjakan yang melelahkan, hijaunya hamparan rumput dan pepohonan menyambut kami. Dari kejauhan, atap-atap rumah sudah terlihat. Itu artinya pemukiman Tauta Awana di Dusun Salisarao sudah di depan mata. Ini tetangga semua berarti. Akhirnya kita sampai juga nih di Dusun Salisarao. Perkiraannya sih cuma 2-3 jam ya. Tapi sekarang sudah hampir 4 jam. Oh, yang tadinya mendung di bawah sana, kita sampai di dusun ini dengan kondisi cuaca yang cerah. Wih, beruntung kita Ibu. Tidak hujan ya. Dahulu, suku Tauta Awana dikenal dengan pola hidup nomaden atau berpindah-pindah. Namun sekarang mereka mulai membangun rumah permanen dan pemukiman. Antar bangunan tidak lagi dibatasi oleh jarak yang jauh, sehingga membentuk perkampungan yang disebut dengan lipu. Nah, karena pemukiman suku Tauta Awana ini jauh di pedalaman hutan, rumah-rumahnya dibangun tinggi seperti rumah panggung Ibu ya. Itu alasannya supaya terhindar dari hewan-hewan buas. Walau tinggal di kawasan hutan, suku Tauta Awana sudah biasa berinteraksi dengan masyarakat luar. Cara mereka berpakaian pun lumrah seperti masyarakat pada umumnya. Di antara pepohonan yang tinggi di sekitar saya terdapat satu jenis pohon bernilai tinggi. Bukan batang atau daunnya, tapi getahnya. Sudah dimanfaatkan turun-temurun nenek moyang Tauta Awana. Nah, saat ini saya bersama Apa dan Indo, kita akan mencari nih pohonnya. Pohon damar. Pohon damar di kawasan Gunung Tokala tumbuh subur dan alami. Sejak ribuan tahun yang lalu, nenek moyang Tauta Awana telah memanfaatkan getah pohon damar untuk kebutuhan dasar seperti membuat perapian. Kini, di era modern, Tauta Awana tetap mencari damar karena memiliki nilai ekonomi dan banyak diminati untuk bahan industri. Setelah menyusuri aliran sungai, saya bersama Apa dan Indo harus masuk ke dalam hutan untuk menuju pohon damar yang siap disadap. Sudah diambil ini getahnya ya? Oh belum, itu ada bekas-bekasnya? Bekas lama. Oh bekas lama. Iya. Oh berarti sudah pernah ada yang ngambil ya? Iya sudah. Karena pohon damar ini itu tumbuhnya alami, jadi setiap orang tuh bisa ngambil apa ya? Iya. Tuh dia, kita bisa lihat itu udah berkali-kali diambil getahnya. Damar diambil getahnya saat pohonnya sudah cukup dewasa. Biasanya berusia minimal 15 tahun dengan diameter batang 30 cm atau lebih. Nah, untuk mengambil getahnya ini memerlukan 2 alat. Ada parang sama bikolo namanya. Bikolo ini untuk mengambil serpihan-serpihan getah yang sudah kering tadi. Nih. Banyak ini. Di alam liar, pohon damar bisa tumbuh hingga mencapai tinggi 60 meter. Setiap jengkal batangnya menghasilkan getah yang memiliki nilai jual tinggi. Sebenarnya untuk mengambil getahnya ini, kita bisa di setiap bagian pohon damarnya. Asalkan bisa dijangkau. Makanya ini apa menggunakan eja namanya ya? Eja atau tangga untuk mengambil bagian atasnya. Tiap 2 minggu sekali pohon damar bisa diambil getahnya. Tapi untuk hasil yang lebih baik, idealnya satu pohon dipanen 1 bulan sekali. Lewat mana apa? Selesai di satu pohon, kami masuk lebih jauh lagi ke dalam hutan untuk mencari getah damar di pohon lain. Susah ya masuknya. Sebenarnya dari satu pohon itu kita bisa dapetin 5 kilo getah. Cuman karena pohon yang tadi itu sepertinya sudah sering sekali diambil berkali-kali, kita cari nih pohon yang lain. Akhirnya kita nemuin tuh. Banyak ini getahnya. Getah keringnya banyak ya? Iya, banyak. Getah damar adalah salah satu hasil hutan tumpuan ekonomi suku pedalaman Tauta Awana. Mereka rela mencarinya selama berhari-hari di dalam hutan.
Baru bentar loh kita ambil getahnya udah banyak nih. Getahnya baiknya diambil berapa kali? Kewajibannya nih setelah kita ambil, baiknya kita lukai lagi supaya nantinya akan tumbuh lagi getahnya. Selesai mengambil getah damar, kami tidak langsung pulang ke rumah. Saya diajak mencari kulit kayu untuk memperbaiki wadah penampungan damar mentah yang putus. Sini ya. Nah, tadi karena kita dapat getah damarnya banyak dan berat, tas yang dipakai sama apa itu sampai putus talinya. Sekarang kita mau cari kulit batang pohon untuk menjadi pengganti talinya itu. Suku Tau-Ta Awana menyebut pohon kecil ini dengan nama pohon Nilo. Kulitnya kuat dan lentur sehingga kerap dijadikan bahan perlengkapan. Bagian kulitnya ini kita ambil. Iya, kulitnya. Nanti kita sama Indo ya. Iya. Kita perbaiki bersama Indo. Jika dulu kulit kayu dimanfaatkan untuk membuat pakaian, sekarang mereka memanfaatkannya untuk keperluan lain. Jadi memang yang kita pakai itu kulit pohonnya, tapi ada bagian tertentu nih. Bagian luar ini kita harus kelupasin dulu ya. Nah, karena yang kita pakai ini bagian dalamnya ini. Lebih lentur dia. Bagian dalam kulit kayu pohon Nilo inilah yang akan dimanfaatkan sebagai pengganti tali. Kulit kayu ini cukup kuat untuk menahan beban hasil panen getah damar. Bisa kuat berapa lama kalau tali? Ya, Nilo. Kuat berapa lama? 1 bulan kita pakai. 1 bulan. Wih. Banyak. Berat sekali. Pantas saja tadi talinya sampai putus. Setelah hampir sehari penuh mencari getah damar, pulangnya kami kembali harus berjalan jauh menembus hutan. Kehidupan Tau-Ta Awana sudah terbuka. Sang suku hutan tidak lagi hanya mengandalkan hasil alam untuk kebutuhan komunal. Mereka sekarang sudah mengenal sistem kepemilikan pribadi dan alat produksi seperti lahan. Tanah di bukit dan hutan kaki gunung tempat Tau-Ta tinggal itu memiliki kualitas yang cocok untuk ditanami tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satunya adalah nilam. Nah, saat ini saya bersama teman-teman dari suku Ta, kita menuju ke salah satu kebun yang jaraknya kurang lebih ditempuh 3 jam. Ya, nantinya kita di sana akan panen nilam. Kebun nilam yang akan dipanen terletak di balik bukit. Kami harus berjalan kaki cukup jauh untuk sampai ke sana. Sudah sekitar 10 tahun terakhir, tanaman nilam menjadi primadona di tanah Tau-Ta Awana. Warga beramai-ramai mengisi lahan mereka dengan nilam karena memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, ini dia yang namanya nilam. Ya, nantinya kita akan panen sampai ke ujung sana, sampai ke atas sana juga. Sejak dulu, suku Wana menganut sistem ladang berpindah dalam kurun waktu tertentu. Sebuah cara untuk mengembalikan tingkat kesuburan tanah. Dengan begitu, hutan tidak perlu dibabat terus-menerus hanya untuk membuka lahan baru. Nilam tidak mengenal musim. Tanaman ini sudah bisa dipanen saat berusia 6-7 bulan setelah tanam. Setelahnya, masih bisa dipanen 2 kali lagi. Nah, jadi ternyata tumbuhan nilam ini termasuk tumbuhan yang kuat. Jadi dia itu tidak memerlukan perawatan yang khusus, tapi dia hanya bisa di tempat-tempat tertentu, salah satunya di dekat pemukiman Tau-Ta Awana ini. Apalagi curah hujannya di sini tuh tinggi dan juga tanahnya yang gembur. Nah, ini dia ciri-ciri tumbuhan nilam tuh kita bisa lihat dari daunnya sama batangnya, itu banyak bulu-bulu halus.
Dan kalau udah bisa kita panen, itu yang tingginya sudah mulai selutut. Tapi itu paling tinggi itu bisa sampai 1 meter. Wih. Nilam mengandung minyak atsiri yang sangat dibutuhkan untuk parfum, kosmetik, perawatan tubuh maupun aromaterapi. Tidak heran, banyak warga suku Tauta Awana di sini beralih menanam nilam ketimbang komoditas pangan seperti padi maupun ubi. Kakak, ini yang mau kita panen ini seberapa banyak? Semuanya? Semuanya? Waduh, ini belum setengah. Ayo kita lanjut lagi. Setelah dipotong dari pohonnya, nilam akan dibiarkan di kebun sebelum masuk proses perajangan. Nah, kalau nilam-nilam ini itu sudah dijemur setelah 2-3 hari. Nah, setelah itu kita rajang dulu supaya lebih mudah saat di penyulingan. Daun nilam segar mengandung kadar air tinggi. Dengan dijemur, kadar air akan berkurang sehingga sel-sel penghasil minyak lebih terkonsentrasi. Penjemuran juga dapat mempengaruhi kualitas aroma minyak yang dihasilkan. Nah, kalau yang kita pakai itu bukan hanya daunnya saja, tapi batangnya juga. Dan ini kalau kita bisa lihat, itu tidak terlalu kering-kering banget. Yang penting kadar airnya itu bisa berkurang. Tidak ada cara dan ukuran khusus dalam memotong batang nilam. Ini dilakukan juga untuk mempermudah distribusi dari kebun ke penyulingan. Biasanya, sampai ke proses penyulingan, dibutuhkan sekitar 10-15 karung potongan nilam. Nah, biasanya nilam-nilam ini dimanfaatkan di industri parfum. Kalau kita cium aromanya ini belum terlalu keluar. Biasanya itu keluar saat di penyulingan. Kalau kita lihat itu karung-karung yang di sana, itu nantinya akan kita bawa untuk kita suling. Dari hasil menanam nilam, kini suku Tauta Awana bisa membeli sepeda motor. Sesuatu yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh nenek moyang mereka sebagai penghuni belantara. Sekarang kita bawa dulu nilamnya ke tempat penyulingan. Capek banget ini. Nilam-nilamnya ini kurang lebih beratnya ada 15-20 kilo. Apalagi jarak ditempuh ke tempat penyulingan itu cukup jauh. Istirahat dulu bentar. Aduh, capek banget. Nggak kebayang. Memang mereka ini udah terbiasa banget nih. Suku-suku Thai ini untuk melakukan aktivitas ini setiap hari, nggak kebayang. Setiap harinya loh mereka jalan berjam-jam melakukan hal berat ini. Tunggu bentar. Istirahat dulu. Aduh, saya mau atur nafas dulu. Akhirnya saya sampai. Langsung aja setelah ini kita lakuin penyulingannya. Tapi saya mau istirahat dulu. Di seantero jagat, Indonesia menjadi penghasil utama minyak nilam. Karena hampir 90% ketersediaan minyak nilam dunia berasal dari negara kita. Saat minyak nilam mulai menjadi primadona, di kampung ini juga berdiri kilang tradisional untuk penyulingan. Rata-rata setiap pemilik kebun memiliki belanga penyulingan nilam sendiri. Karena tadi kita sudah nunggu nih tangki penyulingannya dipanaskan selama 2 jam. Sekarang sudah panas, waktunya kita masukkan nilamnya ini. Ada banyak ya. Aduh. Saat harga minyak nilam sedang melambung tinggi, suku Wana kebanyakan akan menghabiskan waktunya di tempat penyulingan. Mereka akan mendulang rupiah dari minyak emas hijau daun nilam. Biasanya sekali nyuling gini berapa karung nilam yang disuling? 13 karung? 13 karung. Wih. Saya sungguh tidak menyangka karung yang saya bawa tadi ternyata tidak sebanding beratnya dengan karung-karung nilam yang sudah terkumpul sebelumnya. Dalam satu belanga, setidaknya mampu menampung sekitar 300 kg nilam. Nah, jadi ternyata di sela-sela antara belanga dengan penutupnya itu harus ditaruh kertas yang dikasih air. Supaya saat dimasak nanti itu uapnya tidak keluar ya. Jadi cepat mendidih dia, cepat jadi.
ini sudah selesai, sekarang tinggal kita tutup aja sampai dia jadi minyak ya. Dalam sekali masak, durasi penyulingan minyak nilam bisa berlangsung sekitar 12 jam lamanya. Selama proses pembakaran, kayu bakar harus selalu terjaga agar nyala api tetap stabil. Nah, ini dia bagian penting dari penyulingan nilam. Kita harus jaga sampai apinya tidak mati nih. Proses cepat lambatnya ini itu tergantung apinya. Kalau apinya bagus, itu bisa lebih cepat. Dengan api yang stabil, biasanya tetesan pertama minyak nilam akan keluar setelah 2 jam pemasakan. Minyak mentah yang masih bercampur air akan masuk ke jerigen penampungan untuk kemudian diambil minyaknya. Dalam satu kali penyulingan itu bisa menghasilkan 7-10 kg minyak nilam. Dan harganya ini 1 kilonya kalau lagi tinggi-tingginya 2 juta lebih. Makanya jadi primadona bagi masyarakat suku Tautawana yang tinggal di kaki Gunung Tokala. Minyak nilam mentah yang terkumpul nantinya akan diambil oleh pembeli untuk dibawa ke pabrik-pabrik besar sebagai bahan industri. Warga suku Tautawana di sini biasanya akan mengumpulkan nilam dan damar mentah hingga banyak dan siap diambil oleh pengepul. Namun sebagian ada pula yang membawanya ke pasar lebih cepat untuk dijual seadanya. Sambil membawa hasil kebun lainnya, mereka berharap mendapat variasi bahan pangan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini saya bersama masyarakat suku Tautawana. Kita menuju ke pasar yang ada di desa Uemasi. Jadi pasar ini diadakannya hanya 2 minggu sekali, Bapak ya? Iya. Nah, kita akan ke sana nih. Di sana itu adalah tempat pertemuan antara 2 suku tradisional, ada suku Bajo dan suku Tautawana. Desa Uemasi terletak di Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara. Desa ini merupakan lokasi di mana masyarakat suku yang masih tinggal di hutan dan juga di pesisir biasa bertemu. Nah, ini yang bisa kita bedakan nih, mana masyarakat suku Bajo dan masyarakat suku Tautawana itu dari barang-barang yang mereka bawa. Kalau Tautawana itu mereka membawa hasil kebun mereka yang ada di atas sana, dan suku Bajo mereka membawa hasil tangkapannya mereka yang ada di laut. Uniknya, pasar 2 mingguan ini proses transaksinya tidak hanya memakai uang rupiah saja, tetapi juga masih mempertahankan sistem tukar atau barter. Kalau pisang sebesar ini saya bisa dapat yang mana, Ibu? Kalau mau barter? Yang ini. Yang itu. 2 saja, tidak bisa lebih. Ya sudah deh. Saya barter dengan yang itu saja, Ibu ya. Barter merupakan cara utama manusia melakukan perdagangan di zaman prasejarah. Mau barter, Ibu? 30. 30. Kalau dibarter dengan ini boleh? Tahu manusia. Dapat berapa, Ibu? Dapat 2. Dapat 2? Iya. Wih. Lagi Akhirnya setelah tawar-menawar dapat 2, Ibu ya. Sungguh pengalaman yang luar biasa bagi saya bisa menyelami kehidupan masyarakat suku tertua yang ada di Sulawesi, yaitu suku Tautawana. Dari pilihan mereka hidup di pedalaman hutan, budaya, dan mempertahankan ekonomi mereka dari ribuan tahun lamanya. Beberapa jenis ikan sungai seperti lele, gabus, maupun sidat memiliki indera penciuman yang kuat. Mereka adalah predator alam liar yang dapat mendeteksi mangsa lewat aroma dalam jarak jauh dan kondisi air yang keruh sekalipun. Berarti memang apa? Biasanya suka taruh perangkap di sini? Iya. Dapat banyak tidak? Dapat. Di sini. Di mana? Sini. Saya bersama Apa Moras langsung mencari titik terbaik untuk menaruh jebakan bubu berisi umpan. Patahan batang pohon yang tersangkut di aliran sungai kami pilih untuk menaruh bubu. Pertama-tama kita harus taruh dulu nih kayunya.
supaya perangkapnya ini tidak terbawa arus. Arus membawa partikel makanan seperti serangga, larva, atau plankton kecil. Ikan biasa berenang agar bisa menyergap makanan yang datang dari hulu. Ini diambilnya kapan? Besok. Besok? Ini biar bermalam. Kalau Oke, jadi ternyata bubu ini setelah dipasang itu baru boleh diambil besoknya. Kebanyakan ikan predator di sungai aktif berburu di malam hari. Itulah mengapa jebakan seperti bubu harus dipasang setidaknya 1 malam agar mendapat hasil. Yang itu ya? iya. Semoga kita dapat ini. Nah, kita sudah sampai nih di bubu di mana apa sudah pasang kemarin. Waktunya kita angkut dia. Ada isinya? Oh, ada. 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 Yes. Yes, ada. Semoga besar ya. Wih. Saya melihat adanya pergerakan ikan di dalam bubu. Berat Tanpa membuang waktu, kami langsung membawa bubu ke tepian untuk mengambil hasilnya. Wah, ini dia hasil tangkapannya. Ih, tuh sogili. Sama ada ikan gabus juga ya. Ada berapa ikan gabusnya? Ada 3. 3. Tuh dia kenapa tadi kita menggunakan alat umpan ikan. Itu supaya bisa mendapatkan predator yang lebih besar. Air dan tanah Tauta Awana terbukti menyimpan kekayaan yang berlimpah. Hari ini saya beruntung bisa mendapat ikan gabus dan ikan sogili ukuran besar. Kita bawa aja ke sana apa ya? Iya. Nah ini. Suku Tauta Awana terbiasa masuk lebih jauh ke dalam hutan saat sedang berburu hasil alam, baik itu untuk kebutuhan pangan maupun mata pencaharian. Saat mendapat ikan atau daging hasil buruan, jarak yang jauh dan tugas yang belum usai seringkali membuat mereka tidak segera pulang ke rumah. Nah, jadi hasil tangkapan kita di bubu itu nantinya akan kita asapi. Tapi pertama-tama kita ambil dulu nih peralatan untuk panggangannya. Pengasapan adalah cara pengawetan hasil buruan agar tidak busuk saat nanti dibawa pulang. Susunan kayu sengaja dibuat rapat dan tinggi jauh dari api agar ikan atau daging hanya terpapar panas dari asap saja. Sambil menunggu api menjadi bara, kami kembali ke aliran sungai untuk membersihkan ikan hasil jebakan. Nah, ini dia sogilinya. Cara bersihnya beda sama ikan gabus. Kalau ikan gabus itu ada sisit. Nah, kalau ini tidak ada. Jadi kita hanya perlu mengeluarkan isi dalamnya ini. Asap mengandung senyawa antimikroba alami yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Dengan diasapi, kadar air pada ikan akan berkurang, sehingga resiko membusuk dapat dikurangi. Ini dia alasan kenapa dia bisa awet. Setelah diasapi itu kering sekering-keringnya. Ini bisa awet berapa lama biasanya? Dia berbulan-bulan. Betul, Iya. berbulan-bulan. Iya, berbulan-bulan. Untuk bisa bertahan sampai berbulan-bulan, proses penyimpanan yang tepat juga tak bisa diabaikan. Biasanya, setelah diasapi, warga Tauta Awana akan membawa ikan ataupun daging ke rumah dan menyimpannya di dapur atau di atas perapian. Iya, bisa dipegang dulu. Nah, karena ini ikannya bukan untuk dimakan sekarang, tapi jadi cadangan makanan sampai bulan depan. Tempat penyimpanannya pun nggak boleh sembarangan. Harus di atas perapian ya? Iya, supaya bisa bertahan lama. Supaya awet. Awet. Semakin kering, semakin awet dia. Sudah ini? Iya.